Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Masari dengan NIM 0805 1282 025022 dari kelas B jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2020. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas laporan akhir praktikum penginderaan jauh kelautan mengenai materi yang berjudul penentuan kedalaman perairan dangkal menggunakan citra sentinel 2A. Sebelum saya melakukan pengolahannya, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai batimetri. Batimetri itu sendiri merupakan ukuran kedalaman dari permukaan air sampai dengan dasar laut. Informasi batimetri di perairan dangkal di wilayah pesisir termasuk salah satu informasi utama untuk kepentingan navigasi. Nah, untuk pengertian dari perairan laut dangkal itu sendiri merupakan wilayah yang terbentang dari batas pantai sampai dengan kedalaman 200 meter. Teknologi penginderaan jauh saat ini memberikan peluang untuk pemetaan batimetri di perairan dangkal secara efektif dan juga efisien, terutama untuk daerah yang memiliki tingkat perubahan kedalaman secara cepat. Nah, adapun ekstraksi batimetri ini menggunakan teknologi penginderaan jauh yang sudah banyak dilakukan oleh peneliti secara baik dan juga dapat diharapkan untuk mendukung pemetaan batimetri khususnya pada daerah perairan dangkal. Nah, pemetaan kedalaman perairan dangkal ini sangat berguna bagi maskapai pelayaran maupun pengelolaan pantai. Teknologi penginderaan jauh ini menghasilkan berbagai jenis citra dengan berbagai sensor dan berbagai resolusi seperti citra sentinel 2A yang kita pakai untuk pengolahan pada praktikum ini. Nah, untuk itu, pada pengolahan ini menggunakan metode alternatif yang tidak membutuhkan biaya tinggi untuk mendapatkan data kedalaman perairan. Salah satunya yaitu dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh, khususnya yaitu menggunakan teknologi citra sensor pasif atau lebih dikenal sebagai Satellite Diffrared Bathymetry atau biasa disingkat dengan SDB. Nah, SDB ini memiliki kualitas yang baik, tetapi masih belum sedikit penelitian di Indonesia yang menggunakan teknologi penginderaan jauh dalam melakukan ekstraksi kedalaman perairan laut Indonesia. Nah, untuk SDB ini memakai metode algoritma STAM, di mana metode algoritma STAM ini dapat mendeteksi dan juga menghasilkan data kedalaman perairan dangkal hingga mencapai kedalaman tertentu. Nah, metode STAM ini juga menggunakan mode rasio dengan membandingkan reflektasi panjang pada dua panjang gelombang yang berbeda. Nah, STAM sendiri berasumsi bahwasannya dengan membandingkan dua reflektasi panjang gelombang perairan dengan kanal yang berbeda akan mengurangi efek dari albedo perairan yang selama ini menjadi masalah utama dalam pemetaan batimetri. Nah, demikian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya, saya akan langsung melakukan pengolahan data Sentinel 2A untuk pengolahan penentuan kedalaman ini. Nah, ini sudah saya membuka software AD. Selanjutnya kita masukkan langsung data yang kita dapat. Nah, untuk memasukkannya itu kita klik data saja, langsung saja kita masukkan hasil koreksi Sentinel 2A ini. Nah, pada praktikum telah diajarkan untuk memasukkan datanya itu kita pilih band 2 dan band 3. 2 dan 3, kemudian kita langsung add saja. Nah, berikut ini merupakan tampilan dari datanya. Selanjutnya kita add lagi data Polygon SHP dengan add data. Masukkan poligon kajian SHP ini. Lalu kita add. Nah, perbesar terlebih dahulu. Nah, ini merupakan data kajian yang akan kita olah. Selanjutnya kita ke editor, lalu start editing.
Nah, setelah itu kita klik poligon kajian ini, lalu continue. Kemudian kita klik data wilayah kajiannya. Kemudian pada Windows ini kita klik image analysis, lalu klik band 2, klik band 2 kali, selanjutnya klik band 3, nah setelah itu kita klik di bawah proses ini, klik tanda gunting. Nah selanjutnya itu kita ke start editing lagi, kita save terlebih dahulu, lalu stop editing. Nah setelah seperti ini merupakan daerah kajian yang kita akan olah. Nah selanjutnya uncheck band 2 dan band 3 agar terlihat data yang hanya kita pangkas tadi. Kemudian kita ke search. Nah pada search ini kita ketik raster kalkulator. Raster kalkulator. Nah untuk raster kalkulator itu kita klik. Nah untuk di raster kalkulator ini kita masukkan learn terlebih dahulu, tulisnya learn, klik 2 kali, learn itu klik band 2 dibagi dengan learn klik band 3. Nah pada output rasternya ini dibuat folder, untuk folder tempat penyimpanan. Nah, untuk folder tempat penyimpanan ini kita masukkan folder geodatabase. Sini lalu kita buat nama band 23, nggak usah pakai spasi nanti jadi kesalahan. Kita save, lalu kita klik OK. Nah pada bagian loading akan muncul raster. Apabila rasternya itu sudah berhasil maka akan centang hijau. Kita tunggu saja sampai rasternya berhasil, lalu kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah dapat dilihat tadi rasternya sudah berhasil. Selanjutnya itu kita ke klik band 23 ini, lalu kita klik kanan, selanjutnya ke properties.
Selanjutnya ke properties, lalu pada properties ini kita klik display, kita klik simbol, lalu klik kanan, pada color palm ini kita pilih biru muda sampai biru tua, warna biru muda sampai biru tua, warna biru muda sampai biru. Nah ini. Nah selanjutnya kita klik OK. Nah maka warnanya akan berubah seperti ini. Selanjutnya itu kita add data lagi. Add datanya ini add data masking Pulau Sumatera. Lalu kita add. Nah ini merupakan daerahnya. Lalu setelah itu pada search. Pada search ini ketik erase. Klik erase. Nah pada erase ini kita klik yang analis. Nah kita klik yang analis. Setelah muncul bagian seperti ini, lalu pada input feature ini kita klik polygon. Untuk erase features ini kita klik masking. Lalu output feature class ini kita pilih kita pilih folder. Masukkan saja folder yang tadi di geodatabase, kita beri nama erase. Kita save, lalu kita oke-kan saja. Nah, sama seperti kita meraster tadi, tunggu hingga loadingnya selesai sampai centang hijau. Nah, erase-nya ini sudah selesai. Selanjutnya kita pergi ke search lagi. Lalu pada search ini kita ketik extract by max. Nah, extract by max ini pilih yang spatial analysis. Nah, untuk input rasternya itu kita masukkan band 23 maksud saya. Lalu input raster yang of feature itu kita masukkan iris tadi. Nah, untuk ini masukkan ke geodatabase seperti biasa. Lalu kita save, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita tunggu seperti biasa sampai centang hijau. Nah, setelah seperti tadi, pada masing-masing itu kita ganti warna biru muda ke biru tua. Selanjutnya kita add data lagi. Untuk add data ini kita masukkan training, lalu kita add. Nah, ini merupakan titik sebaran data bathymetry, di mana data bathymetry ini diperoleh dari pemaruman menggunakan alat yang bernama single beam echo sounder. Nah, selain single beam echo sounder, pemaruman juga dapat dilakukan dengan multi beam echo sounder dan lain sebagainya. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya kita search lagi.
Di sini kita search clip. Lalu kita search. Kemudian kita pilih clip analis. Kemudian pada input feature, ini kita masukkan data training. Pada input clip feature, kita masukkan poligon kajian yang bukan iris. Oh ya, untuk iris ini merupakan poligon yang telah kita iris tadi. Nah, untuk clip feature ini kita masukkan poligon kajian yang awal. Nah, kemudian pada output feature class ini kita masukkan ke folder yang telah kita buat tadi dengan nama folder yaitu clipping. Maksudnya dengan nama file clipping, lalu kita save. Kemudian kita klik OK. Tunggu sampai clippingnya ini selesai centang hijau seperti tadi. Nah, ini merupakan hasil tampilan clipping telah selesai. Selanjutnya kita ke search lagi. Search, lalu kita ketik extract value to point. Nah, di sini value to points paling atas. Lalu pada inputnya itu kita pilih file clipping tadi. Selanjutnya pada input raster ini kita masukkan masking bathymetry. Lalu pada output beri nama point training. Lalu save, kemudian OK. Nah, setelah seperti ini kita tunggu lagi sampai centang hijau. Nah, untuk extract values to point-nya itu sudah selesai. Selanjutnya pada point training kita beri nama tadi, kita klik kanan. Kemudian ke properties. Nah, pada cause which will be visible ini, kita uncentang semua kecuali Z dan juga raster value ini. Nah, untuk Z ini sendiri merupakan hasil lapangan pemerangan dan untuk raster value ini merupakan deteksi citra. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita klik kanan. Lalu klik Open Attribute Table. Nah, di sini kan sudah muncul Open Attribute Table. Nah, pada Open Attribute Table ini kita klik Table Option. Kemudian kita ke Export. Nah, untuk outputnya itu kita masukkan saja di sini. Untuk outputnya itu kita ketik point
Lalu untuk save as-nya itu kita pilih DBase table, kemudian kita save, lalu kita klik OK. Tunggu sampai ekspor selesai, lalu kita klik yes. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya kita pergi ke Excel. Terus sebentar, lalu kita buka folder yang telah kita simpan point training berbentuk save as disable type tadi. Nah, ini. Nah, ini sudah muncul nilai dari point training Z di Google Raster. Selanjutnya kita kecilkan saja nilainya. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan rumus. Oh iya, sebelum memasukkan rumus, untuk nilai Z ini kita copy dulu ke kolom E. Copy ke kolom E. Nah, seperti ini. Selanjutnya, pada kolom D, buat average. Average. Nah, lalu kita masukkan rumus average-nya ini. Dengan rumus sama dengan average. Nah, average-nya itu average if. Kemudian masukkan nilai A, lalu diploma, lalu nilai seperti ini, lalu kita enter saja. Nah, ini merupakan hasil dari nilai yang telah kita masukkan rumus tadi. Selanjutnya kita drag saja ke bawah. Nah, seperti ini. Kita drag terlebih dahulu average ini dengan nilai Z koreksi. Kolom D dan juga E. Kemudian kita ke insert. Sudah di insert. Selanjutnya kita pilih sketcher. Nah, sini sketcher ini. Nah, tujuan untuk sketcher ini yaitu untuk melihat nilai regresi dari kedua data yang kita peroleh ini. Nah, selanjutnya itu untuk memunculkan trendline option-nya itu kita klik kanan, lalu ada tulisan trendline option, lalu dicentang saja. Kemudian pada bawah trendline option ini, untuk memunculkan nilai regresinya itu kita centang display question on card dan juga display R square value on card untuk memunculkan nilai regresi. Selanjutnya kita silakan saja. Nah, ini merupakan nilai regresi yang telah kita dapat. Nah, selanjutnya itu mungkin langsung saja kita ke
harddisk lagi. Nah, ini sudah pada harddisk. Untuk tabel ini kita silangkan saja. Selanjutnya pada search ini kita search lagi raster kalkulator. Raster kalkulator. Gitu. Raster kalkulator. Di sini kita klik raster kalkulatornya. Nah, setelah itu kita masukkan nilai Y yang ada pada Excel yang telah kita buat tadi. Mari kita ke Excel lagi. Nah, nilai Y ini kita copy. Lalu ke harddisk lagi. Lalu kita copy saja, kita paste saja nilainya. Lanjut kita beri tanda kurung di depan, kemudian X-nya ini kita hapus saja. Kemudian tanda centang, kemudian tanda kali, buka kurung lagi, dikali dengan nilai masking bathymetry, lalu tutup kurung 2 kali, ditambah dengan nilai dari Y tadi. Selanjutnya pada output ini kita beri nama uji akurasi, lalu kita save, kemudian kita oke kan. Nah, kita tunggu raster kalkulator sampai keluar centang hijau. Nah, ini maskingnya telah selesai. Ini rasternya telah selesai. Selanjutnya kita add data lagi. Add data, lalu kita masukkan data validasi. Add. Nah, ini merupakan data validasi. Nah, pada uji akurasi ini boleh kita ubah lagi warnanya. Jadi biru muda ke biru. Oke. Nah, kemudian pada data validasi ini klik search lagi. Klik search. Kemudian ketik clip. Seperti tadi. Ini pilih clip analis. Nah, pada input feature-nya itu kita masukkan data validasinya. Lalu klik feature, masukkan data polygon yang bukan IRC. Maksudnya yang bukan iris. Lalu pada output ini kita buat di geodatabase dengan memberi nama clipping validasi. Kita save. Lalu kita klik OK. Kita tunggu klipnya itu sampai selesai centang hijau. Nah, untuk clippingnya itu sudah selesai. Selanjutnya kita ke search lagi. Lalu kita ketik ekstrak. Kita ekstrak lagi nih. Ekstrak values. Value
to point. Nah, kita ekstrak value to point, lalu kita klik bagian atas. Nah, pada input point feature ini kita klik validasi yang telah dilakukan tadi. Selanjutnya pada input raster kita masukkan uji akurasi, lalu kita masukkan seperti biasa di folder geodatabase dengan format nama hasil akhir. Kita save, lalu kita klik OK. Seperti biasa, kita tunggu hingga sampai centang hijau. Nah, untuk extract values to point-nya itu sudah selesai. Selanjutnya, kita klik kanan pada hasil akhir tadi, lalu ke properties. Seperti awal tadi, kita uncentang semua, kecuali Z koreksi dan juga raster value. Kemudian kita klik OK. Sini saya mau koreksi lagi. Oke. Nah, kemudian kita ke attribute table. Sama seperti tadi. Pada attribute table ini kan ada table option, lalu kita klik export, kemudian outputnya itu kita masukkan dengan memberi nama point validasi. Point validasi. Point validasi. Kemudian untuk save as type-nya itu klik .dbase table, kemudian klik OK. Save, klik OK. Setelah export, mari kita ke Excel lagi. Nah, masukkan point validasi dengan format type-nya itu dbf file. Kita drag saja langsung ke Excel. Kita tunggu. Nah, ini merupakan nilai dari data pada pengolahan kita. Itu kita kecilkan saja nilainya. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya pada kolom C, nah masukkan rumus SE. SE dengan rumus sama dengan nilai A2, buka kurung terlebih dahulu ya, nilai A2 dikurang B2 dikurung pangkat 2, ke enter. Nah, ini merupakan nilai SE, langsung saja kita drag. Nah, ini nilai SE, ini kita kecilkan saja. Nah, selanjutnya kita ke paling bawah untuk memasukkan nilai MSE. Ini mungkin saya percepat saja ya. Nah, di sini kita masukkan nih rumus MSE. Dengan rumus MSE itu average biasa dikali dengan C2 bagi
sini, kemudian enter. Nah, ini merupakan nilai dari MSE. Selanjutnya kita masukkan rumus RMSE-nya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai RMSE. Nah, untuk RMSE atau root mean squared error merupakan ukuran akurasi yang menunjukkan korespondensi rata-rata antara nilai forecast dan juga observasi, yang mana pada nilai tersebut dalam ukuran ini model prediksi dikatakan baik apabila mempunyai nilai RMS-nya itu 0. Nah, sedangkan nilai MSE itu sendiri merupakan nilai error kuadrat rata-rata antara citra asli dengan citra manipulasi dalam kasus stenografi ataupun hasil citra penyisipan. Nah, di sini untuk nilai MSE itu didapat 10, sekian dan RMSE-nya itu dapat 3,276 sekian. Nah, selanjutnya untuk mengetahui nilai tingkat akurasi RMSE dan juga MSE-nya itu kita buat per 0 sampai 10 meter. Sini kita buat sheet baru 0 sampai 10 meter. Oh ya, untuk RMSE ini sendiri, dimana semakin kecil nilai RMSE apabila mendapati 0, maka nilai RMSE itu akan semakin akurat dan juga hasil prediksinya itu semakin valid seperti itu. Nah, lalu pada sheet selanjutnya kita filter terlebih dahulu. Nah, dengan cara kita drag terlebih dahulu, pergi ke data, lalu kita klik filter. Kemudian pada kolom A ini kita klik, lalu number filternya ini kita pilih less than or equal to. Kita ketik 10 karena kita memakai 0 sampai 10 meter, kita klik OK. Nah, selanjutnya kita pindahkan. Kita pindahkan atau kita paste. Oh ya, kita copy terlebih dahulu. Copy, lalu kita paste. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya sama saja seperti yang pertama tadi. Masukkan rumus SE, buka kurung, nilai kolom A dikurang dengan kolom B, tutup kurung, pangkat 2, enter. Ngedrag saja. Selanjutnya kita ke bawah. Sama seperti tadi, selanjutnya kita masukkan rumus MSE dengan average C2 dibagi dengan CN kurung enter. Lalu untuk RMSE sama dengan SQRT itu kurung dikali dengan nilai MSE lalu enter. Nah, setelah itu selanjutnya kita lakukan lagi pensortiran atau filter untuk kedalaman 0 sampai 20 meter. 0 sampai 20 meter. Lalu kita ke poin. Selanjutnya kita ke number filter, kemudian ke less than or equal to, lalu kita ubah 10 menjadi 20, kemudian kita klik OK. Lalu kita paste, maksudnya kita copy, lalu kita paste di sini.
Lakukan seperti yang sebelumnya. SN-nya itu sama dengan buka kurung nilai kolom A dikurang kolom B dibagi 2. Bentar. Selanjutnya kita drag saja, lalu kita pergi ke bawah. Lakukan hal yang sama seperti tadi, masukkan rumus MXE sama dengan average buka kurung C2 dibagi hasil dari ini, kemudian ditutup kurung, enter. Lalu untuk RMSA-nya itu dengan rumus SQRT nilai dari MSE, kemudian tutup kurung, enter. Nah, ini merupakan hasil dari nilai SE, MSE, MSE dari poin validasi yang telah kita peroleh di pengolahan ArcGIS. Demikianlah video laporan akhir praktikum penggunaan jauh mengenai batimetri yang telah saya buat. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.